Alfa dan Omega, jilid 6, bab 86. Pergilah mengajar seluruh bangsa. Berdiri hanya selangkah dari takhtanya di surga, Kristus memberikan perintah itu kepada murid-muridnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Berkali-kali perkataan itu diulangi, agar murid-murid dapat mengerti maknanya. Ke atas segenap penduduk dunia, tinggi dan rendah, kaya dan miskin, terang surga itu harus bercahaya dalam sinar yang cerah dan kuat. Murid-murid harus bekerja bersama-sama dengan penebus mereka dalam pekerjaan menyelamatkan dunia. Perintah itu telah diberikan kepada ke-12 murid ketika Kristus berjumpa dengan mereka di ruang atas. Tetapi perintah itu kini harus diberikan kepada rombongan yang lebih besar. Pada pertemuan di suatu gunung di Galilea, semua orang percaya yang dapat dihimpunkan telah berkumpul. Untuk pertemuan ini, Kristus sendiri, sebelum kematiannya telah menentukan waktu dan tempatnya. Malaikat di kubur mengingatkan kepada murid-murid tentang janjinya hendak berjumpa dengan mereka di Galilea. Janji itu diulangi kepada orang-orang percaya yang berhimpun di Yerusalem selama Minggu Paskah, dan dengan perantaran mereka, hal itu sampai kepada orang-orang yang kesepian, yang sedang meratapi kematian Tuhan. Dengan perhatian yang sungguh-sungguh, semuanya menantikan wawancara itu. Mereka pergi menuju ke tempat pertemuan melalui jalan panjang, datang dari setiap penjuru untuk menghindarkan berkobarnya prasangka di pihak orang Yahudi yang cemburu. Dengan hati yang takjub mereka datang sambil mempercakapkan dengan asyiknya tentang kabar yang telah sampai ke telinga mereka mengenai Kristus. Pada saat yang ditentukan, kira-kira 500 orang percaya terhimpun berkelompok-kelompok di tepi gunung, ingin mendengar segala sesuatu yang dapat didengar dari mereka yang telah melihat Kristus sejak kebangkitan. Dari kelompok kepada kelompok lain, murid-murid berjalan menceritakan segala perkara yang telah dilihat dan didengarnya tentang Yesus, dan memberikan penimbangan dari kitab suci sebagaimana yang telah diperbuatnya dengan mereka. Thomas menceritakan tentang sifat kurang percaya dan mengatakan bagaimana keraguan-keraguannya telah dilenyapkan. Tiba-tiba Yesus berdiri di antara mereka. Tidak seorang pun dapat mengatakan dari mana dan bagaimana ia datang. Banyak orang yang hadir belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi pada tangan dan kakinya mereka melihat bekas penyaliban. Wajahnya sama seperti Allah. Dan ketika mereka melihat dia, mereka pun menyembah dia. Tetapi beberapa orang masih ragu-ragu. Demikianlah senantiasa akan terjadi. Ada orang-orang yang merasa sukar menggunakan iman, dan mereka menempatkan diri pada pihak keraguan-raguan. Orang-orang ini kehilangan banyak perkara karena sifat kurang percaya. Inilah satu-satunya wawancara yang diadakan Yesus dengan banyak orang percaya sesudah kebangkitannya. Ia datang dan berbicara kepada mereka, katanya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Murid-murid telah menyembah dia sebelum ia berbicara, tetapi perkataannya yang keluar dari bibir yang telah tertutup dalam kematian mengharukan mereka dengan kuasa yang khas. Kini ia adalah juru selamat yang telah bangkit. Kebanyakan dari mereka telah melihat dia menggunakan kuasanya dalam menyembuhkan orang sakit dan mengatasi agen-agen setan. Mereka percaya bahwa ia mempunyai kuasa untuk mendirikan kerajaannya di Yerusalem. Kuasa untuk menindas segala pertentangan. Kuasa atas unsur-unsur alami. Ia telah mendiamkan laut yang bergelora.
Ia telah berjalan di atas ombak yang memutih. Ia telah membangkitkan orang mati. Sekarang ia menyatakan bahwa segala kuasa sudah dikaruniakan kepadanya. Perkataannya membawa pikiran para pendengarnya di atas perkara-perkara duniawi dan bersifat sementara kepada perkara-perkara surgawi dan kekal. Mereka diangkat kepada pengertian tertinggi tentang kebesaran dan kemuliaan. Perkataan Kristus di pinggir gunung merupakan pengumuman bahwa pengorbanannya untuk kepentingan manusia sudah sempurna dan lengkap. Syarat-syarat grafirat sudah digenapi. Pekerjaan yang untuk itu ia datang ke dunia ini sudah dilaksanakan. Ia sedang dalam perjalanannya kembali ke takhta Allah untuk dihormati oleh segala malaikat, penguasa dan kuasa. Ia telah memulai pekerjaannya sebagai juru selamat. Dengan memiliki kuasa yang tidak terbatas, diberikannya perintahnya kepada murid-murid. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 dan 20. Bangsa Yahudi telah dijadikan wali kebenaran yang suci. Tetapi agama orang Farisi telah menjadikan mereka paling menyindir, paling fanatik dari segala bangsa manusia. Segala sesuatu tentang para imam dan penghulu pakaian, adat istiadat, upacara dan tradisi mereka menjadikan mereka tidak cocok untuk menjadi terang dunia. Mereka memandang kepada diri sendiri, bangsa Yahudi sebagai dunia itu. Tetapi Kristus memerintahkan murid-muridnya untuk memasyurkan suatu iman dan perbaktian yang dalamnya tidak akan ada kasta atau suku bangsa. Suatu iman yang akan disesuaikan kepada segala orang, segala bangsa, segala golongan manusia. Sebelum meninggalkan murid-muridnya, Kristus menyatakan dengan jelas mengenai sifat kerajaannya. Ia mengingatkan kepada mereka apa yang telah dikatakannya kepada mereka terdahulu mengenai hal itu. Ia menerangkan bahwa bukannya maksudnya mendirikan di dunia ini suatu kerajaan duniawi, melainkan kerajaan rohani. Ia tidak akan memerintah sebagai seorang raja duniawi di takhta Daud. Sekali lagi dibukakannya kitab suci kepada mereka, dengan menunjukkan bahwa segala sesuatu yang telah dilaluinya telah ditentukan di surga. Dalam majelis antara Bapa dengan dia sendiri, semuanya telah dinubuatkan oleh orang-orang yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Ia berkata, engkau melihat bahwa segala sesuatu yang telah kukatakan mengenai penolakanku sebagai Mesias sudah terjadi. Segala sesuatu yang telah kukatakan mengenai penghinaan yang harus aku lalui telah dikuatkan kebenaran. Pada hari ketiga, aku bangkit lagi. Selidikilah Alkitab lebih rajin, dan engkau akan melihat bahwa dalam segala perkara ini, perincian nubuatan mengenai aku telah digenapi. Kristus memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan pekerjaan yang telah diserahkannya ke tangan mereka. Mulai di Yerusalem. Yerusalem telah menjadi tempat di mana ia telah merendahkan dirinya dengan ajaibnya bagi umat manusia. Di sanalah ia telah menderita, ditolak dan dipersalahkan. Tanah Yudea adalah tempat kelahirannya. Di sanalah dengan berpakaian kemanusiaan. Ia telah berjalan dengan manusia, dan hanya sedikit orang telah melihat alangkah dekatnya surga ke bumi. Ini ketika Yesus berada di antara mereka. Di Yerusalem pekerjaan murid-murid harus mulai mengingat segala perkara telah diderita oleh Kristus di sana, serta pekerjaan yang tidak dihargai telah dilakukannya. Maka murid-murid boleh memohon lebih banyak, ladang yang memberi banyak harapan, tetapi mereka tidak mengajukan permohonan
seperti itu. Tanah yang sama di tempat Ia telah menghamburkan benih kebenaran harus diusahakan oleh murid-murid. Dan benih itu akan bertunas dan menghasilkan panen yang limpah. Dalam pekerjaan mereka, murid-murid harus menghadapi aniaya karena kecemburuan dan kebencian orang Yahudi. Tetapi hal ini telah diderita oleh guru mereka, dan tidak seharusnya mereka melarikan diri daripadanya. Tawaran kemurahan yang mula-mula diberikan kepada mereka yang membunuh juru selamat. Dan di Yerusalem banyak orang telah percaya akan Yesus secara rahasia, dan banyak pula orang yang telah tertipu oleh para imam dan penghulu. Kepada orang-orang ini pun Injil harus disampaikan. Mereka harus dipanggil kepada pertobatan. Kebenaran yang ajaib bahwa hanya melalui Kristus pengampunan dosa dapat diperoleh haruslah dijelaskan. Sementara seluruh Yerusalem gempar oleh peristiwa-peristiwa yang mengharukan dari beberapa minggu sebelumnya, pemasyuran Injil akan memberikan kesan yang paling mendalam. Tetapi hendaknya pekerjaan tidak berhenti sampai di situ saja. Pekerjaan itu harus disampaikan hingga ke ujung bumi. Kepada murid-muridnya, Kristus mengatakan, "Kamu telah menyaksikan hidup pengorbanan diriku untuk kepentingan dunia. Kamu telah menyaksikan pekerjaanku bagi Israel, meskipun mereka tidak akan datang kepadaku, agar mereka boleh mendapat hidup, meskipun para imam dan penghulu telah berbuat kepadaku sebagaimana yang mereka hendaki, meskipun mereka telah menolak aku sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh kitab suci. Namun mereka masih mempunyai kesempatan lain untuk menerima anak Allah. Kamu telah melihat bahwa semua orang yang datang kepadaku sambil mengaku dosa-dosanya, kuterima dengan bebas. Ia datang kepadaku sekali-sekali tidak akan kubuang. Semua orang yang mau boleh diperdamaikan dengan Allah dan menerima hidup kekal. Kepada kamu murid-muridku, aku mempercayakan pekabaran kemurahan ini. Pekabaran itu harus diberikan kepada Israel mula-mula, dan kemudian kepada segala bangsa, bahasa, dan kaum. Pekabaran itu harus diberikan kepada orang Yahudi dan orang kafir. Semua orang yang percaya harus dihimpunkan ke dalam satu jemaat. Oleh karunia Roh Kudus, murid-murid harus menerima kuasa yang ajaib. Kesaksian mereka harus dikuatkan oleh segala tanda dan keheranan. Mujizat-mujizat akan diadakan, bukan saja oleh rasul-rasul, tetapi juga oleh mereka yang menerima pekabaran mereka. Yesus berkata, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Markus 16, ayat 17 dan 18. Pada waktu itu peracunan sering dipraktekkan. Orang-orang jahat tidak ragu-ragu melenyapkan dengan jalan ini orang-orang yang menghalangi cita-cita mereka. Yesus mengetahui bahwa kehidupan murid-muridnya mengalami bahaya dengan jalan demikian. Banyak orang akan berpendapat bahwa dengan membunuh saksi-saksinya, mereka sedang berbuat sesuatu bagi Allah. Sebab itu, ia menjanjikan kepada mereka perlindungan dari bahaya ini. Murid-murid harus mendapat kuasa yang sama seperti Yesus untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Oleh menyembuhkan penyakit-penyakit tubuh dalam namanya, mereka akan membuktikan kuasanya untuk penyembuhan jiwa. Matius 4 ayat 23. Dan suatu pemberian yang baru dijanjikan sekarang. Murid-murid harus berkhotbah di antara bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menerima kuasa untuk berbicara bahasa-bahasa lain.
Rasul-rasul dan rekan-rekan mereka adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Namun oleh kecurahan roh pada hari Pentakosta, pembicaraan mereka, baik dalam bahasa sendiri atau bahasa asing, menjadi suci, sederhana, tepat, baik dalam kata maupun dalam tekanan. Demikianlah Kristus memberikan perintah kepada murid-muridnya. Ia mengadakan persediaan penuh untuk meneruskan pekerjaan itu. Dan ia sendiri bertanggung jawab atas kemajuannya. Selama mereka menurut sabdanya dan bekerja bersama-sama dengan dia, mereka tidak dapat gagal. Pergilah kepada segala bangsa. Ia menyuruh mereka, pergilah ke bagian yang paling jauh dari bulatan bumi yang berpenghuni. Tetapi ketahuilah bahwa aku pun akan hadir di sana. Bekerjalah dalam iman dan keyakinan, karena aku sekali-sekali tidak pernah akan meninggalkan kamu. Perintah juru selamat kepada murid-murid meliputi semua orang percaya. Perintah itu meliputi segala orang percaya dalam Kristus sampai akhir zaman. Adalah suatu kekeliruan yang berbahaya bila menganggap bahwa pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa hanya bergantung kepada pendeta yang diurapi. Semua orang yang telah menerima ilham surga dipercayakan dengan Injil itu. Semua orang yang menerima hidup Kristus ditentukan untuk bekerja bagi keselamatan sesama manusia. Untuk pekerjaan inilah jemaat itu didirikan, dan semua orang yang mengadakan janji suci itu berjanji dengan demikian, untuk bekerja bersama-sama dengan Kristus. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Wahyu 22 ayat 17. Setiap orang yang mendengar harus mengulangi undangan itu. Apapun jabatan seseorang dalam kehidupan, minatnya yang utama hendaknya menarik jiwa bagi Kristus. Mungkin ia tidak sanggup berkhotbah kepada jemaat, tetapi ia dapat bekerja bagi perseorangan. Kepada mereka ia dapat menyampaikan petunjuk yang diterima dari Tuhan. Kependetaan tidak bergantung kepada tugas berkhotbah saja. Hamba-hamba Allah memberi kelegaan kepada orang sakit dan menderita, menolong yang kekurangan, mengucapkan kata-kata penghiburan kepada yang putus asa dan yang lemah iman. Jauh dan dekat terdapatlah jiwa-jiwa yang menanggung beban perasaan bersalah, bukannya kesukaran, kerja keras, atau kemiskinan yang merendahkan derajat manusia. Kesalahan dan perbuatan salah, itulah yang merendahkan. Hal ini membawa kegelisahan dan perasaan tidak puas. Kristus mengendaki agar hamba-hambanya melayani jiwa-jiwa yang sakit karena dosa. Murid-murid harus memulai pekerjaannya. Mereka di tempat mereka berada. Ladang yang paling sukar dan paling tidak memberi harapan, hendaknya jangan dilewati saja. Demikianlah setiap orang dari pekerja-pekerja Kristus harus mulai di tempatnya sendiri. Dalam keluarga kita sendiri mungkin ada jiwa-jiwa yang lapar akan simpati, merindukan roti hidup. Mungkin ada anak-anak yang harus dilatih bagi Kristus. Ada orang kafir di pintu kita sendiri. Biarlah kita melakukan dengan setia pekerjaan yang paling dekat. Kemudian biarlah usaha kita diperluas sejauh tangan Allah memimpin jalan. Pekerjaan banyak orang mungkin kelihatan dibatasi oleh keadaan. Tetapi dimanapun juga, jika dilakukan dengan iman dan kerajinan, hal itu akan dirasakan sampai ke ujung bumi. Pekerjaan Kristus ketika di dunia ini tampaknya dibatasi pada ladang yang sempit. Tetapi orang banyak dari segala negeri mendengar pekabarannya. Allah sering menggunakan alat yang paling sederhana untuk mencapai hasil yang terbesar. Adalah rencananya bahwa setiap bagian dari pekerjaannya bergantung kepada setiap bagian yang lain. Seperti sebuah roda di dalam sebuah roda. Semuanya bekerja dalam keserasian. Pekerja yang paling hina sekalipun, jika digerakkan oleh Roh Kudus, akan memetik tali
yang tidak kelihatan, yang getarannya berbunyi sampai ke ujung bumi dan membuat lagu sepanjang masa kekekalan. Tetapi perintah, pergilah ke seluruh dunia, jangan hendaknya dilupakan. Kita dipanggil untuk mengangkat mata kita kepada negeri yang lebih jauh. Kristus merubuhkan dinding penyekat, prasangka kebangsaan yang memecah belah, dan mengajarkan kasih bagi segenap keluarga manusia. Ia mengangkat manusia dari lingkungan yang sempit yang ditentukan oleh sifat mementingkan diri. Ia menghapuskan segala tapal batas wilayah serta perbedaan dalam masyarakat yang dibuat-buat itu. Ia tidak membeda-bedakan antara tetangga dan orang asing, sahabat dan musuh. Ia mengajar kita untuk memandang kepadanya. Setiap jiwa yang berkekurangan sebagai saudara kita dan dunia sebagai ladang kita. Ketika juru selamat berkata, "Pergilah, ajarlah semua bangsa." Ia mengatakan juga, segala tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Janji itu sama luas pengaruhnya seperti perintah itu. Bukannya semua karunia diberikan kepada setiap orang percaya? Roh itu memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi karunia roh dijanjikan kepada setiap orang percaya menurut keperluannya bagi pekerjaan Tuhan. Janji-janji itu sama kuatnya dan dapat dipercaya sekarang, sebagaimana pada zaman rasul-rasul. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya itu. Inilah hak istimewa bagi anak-anak Allah, dan iman harus berpegang pada segala perkara yang mungkin didapat sebagai pengukuhan iman. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit. Orang itu akan sembuh. Dunia ini adalah suatu rumah sakit kusta yang luas. Tetapi Kristus datang hendak menyembuhkan yang sakit, memasyurkan kelepasan kepada para tawanan setan. Dalam dirinya terdapat kesehatan dan kekuatan. Ia memberikan hidupnya kepada yang sakit, yang dirundung malang, mereka yang dirasuk setan. Ia tidak menolak seorang pun yang datang hendak menerima kuasa penyembuhannya. Ia mengetahui bahwa mereka yang memohon pertolongan daripadanya datangkan penyakit ke atas diri mereka sendiri. Meskipun demikian, ia tidak enggan menyembuhkan mereka. Dan ketika khasiat dari Kristus memasuki jiwa-jiwa yang malang ini, mereka diyakinkan dari dosa, dan banyak orang disembuhkan dari penyakit rohani. Sebagaimana halnya dengan penyakit jasmani, Injil mempunyai kuasa yang sama. Dan mengapa kita tidak menjadi saksi dari hasil yang sama sekarang juga? Kristus merasakan kemalangan setiap penderita. Bila roh-roh jahat mengoyakkan tubuh manusia, Kristus merasakan kutuk itu. Bila demam sedang membakar aliran hayat, ia merasakan sengsara itu. Dan ia rela menyembuhkan orang sakit sekarang, sama seperti ketika ia berada di dunia secara pribadi. Hamba-hamba Kristus adalah wakil-wakilnya, saluran bagi pekerjaannya. Ia ingin menggunakan kuasa penyembuhannya dengan perantaraan mereka. Dalam penyembuhan juru selamat terdapatlah pelajaran bagi murid-muridnya. Pada suatu kesempatan ia menyapu mata seorang buta dengan tanah lembek dan menyuruh dia pergi. Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya
sudah melek. Yohanes 9 ayat 7. Kesembuhan itu dapat diadakan hanya oleh kuasa penyembuhan besar itu. Namun Kristus menggunakan bahan dari alam yang sederhana itu. Meskipun ia tidak menyetujui pemberian obat, namun ia membenarkan pemakaian obat-obatan yang sederhana dari alam. Kepada kebanyakan orang yang dirundung malang, yang mendapat kesembuhan, Kristus berkata, "Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Yohanes 5 ayat 14. Demikianlah ia mengajarkan bahwa penyakit merupakan akibat pelanggaran hukum Allah, baik hukum alam maupun hukum rohani. Kesengsaraan yang besar di dunia ini tidak akan ada sekiranya manusia hidup sesuai dengan rencana Khalik. Kristus telah menjadi petunjuk jalan dan guru Israel pada zaman purba, dan ia mengajarkan kepada mereka bahwa kesehatan adalah pahala penurutan hukum Allah. Tabib besar yang menyembuhkan orang sakit di Palestina telah berbicara kepada umatnya dari tiang awan, mengatakan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan dan apa yang akan dilakukan Allah bagi mereka. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, katanya, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Keluaran 15 ayat 26. Kristus memberikan kepada orang Israel petunjuk yang tegas mengenai kebiasaan kehidupan. Dan ia memastikan kepada mereka, Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Ulangan 7 ayat 15. Jika mereka memenuhi syarat itu, janji dipastikan kepada mereka. Di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Mazmur 105 ayat 37. Pelajaran ini adalah bagi kita. Ada syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh semua orang yang mau memelihara kesehatan. Semua orang harus memahami syarat-syarat ini. Tuhan tidak senang melihat adanya kurang pengetahuan mengenai hukumnya, baik alamiah maupun rohani. Kita harus bekerja sama dengan Allah untuk pemulihan kesehatan tubuh dan jiwa. Dan kita mengajar orang lain bagaimana memelihara dan memulihkan kesehatan. Bagi orang sakit, kita menggunakan obat-obat yang disediakan Allah dalam alam. Kita harus mengalihkan perhatian hanya kepadanya yang dapat memulihkan. Adalah pekerjaan kita menghadapkan yang sakit dan yang menderita kepada Kristus dalam lengan iman kita. Kita harus mengajarkan kepada mereka untuk percaya kepada penyembuh besar itu. Kita harus berpegang pada janjinya dan berdoa memohon kuasanya. Inti Injil ialah pemulihan, dan juru selamat mengendaki agar kita menyuruh yang sakit, tidak berpengharapan, yang dirundung malang untuk berpegang pada kekuatannya. Kuasa kasih terdapat dalam segala penyembuhan Kristus, dan hanya oleh mengambil bagian dari kasih, oleh iman, dapatlah kita menjadi alat bagi pekerjaannya. Jika kita lalai menggabungkan diri dalam hubungan ilahi dengan Kristus, aliran tenaga yang memberi hidup tidak dapat mengalir dengan limpahnya dari diri kita kepada orang banyak. Ada tempat-tempat di mana juru selamat sendiri tidak dapat melakukan banyak perbuatan ajaib karena sifat kurang percaya di pihak mereka. Demikianlah, sekarang sifat kurang percaya memisahkan sidang dari penolong ilahinya. Pegangannya pada kenyataannya abadi adalah lemah oleh kurang imannya. Allah dikecewakan dan kehilangan kemuliaannya. Dengan melakukan pekerjaan Kristus, jemaat itu mendapat janji hadiratnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, katanya. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Memikul kuknya merupakan salah satu syarat untuk menerima kuasanya. Hidup jemaat justru bergantung kepada kesetiaannya dalam memenuhi perintah Tuhan. Melalaikan pekerjaan ini sudah pasti mengundang kelemahan dan kebusukan rohani. Di tempat di mana tidak ada pekerjaan yang giat bagi orang lain, kasih pun berkurang dan iman bertambah suram. Kristus berniat agar pekerjaannya menjadi pendidik jemaat dalam pekerjaan Injil. Mereka harus mengajarkan kepada orang banyak bagaimana caranya mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tetapi inikah pekerjaan yang sedang dilakukan oleh mereka? Sayang benar, betapa banyak orang yang sedang bekerja keras, mengipas, hendak menghidupkan sisa-sisa api hayat dalam jemaat yang sudah hampir mati. Alangkah baiknya jemaat dijaga laksana anak domba yang sakit oleh mereka yang seharusnya mencari domba yang hilang. Dan sepanjang masa berjuta-juta orang tanpa Kristus sedang binasa. Kasih ilahi telah digerakkan sampai pada kedalamannya yang tidak terduga. Kasih sebesar itu hanya menyatakan terima kasih yang dangkal belaka. Malaikat-malaikat takjub melihat dangkalnya penghargaan manusia akan kasih Allah. Surga berdiri dalam keadaan gusar terhadap kelalaian yang ditujukan kepada jiwa-jiwa manusia. Maukah kita mengetahui bagaimana Kristus menghargainya? Bagaimanakah seorang ayah atau ibu akan merasa sekiranya mereka mengetahui bahwa anak mereka yang hilang di tempat dingin dan pernah salju telah dilewati saja dan ditinggalkan untuk binasa oleh mereka yang sebenarnya dapat menyelamatkannya? Bukankah mereka sangat merasa sedih, sangat gusar? Bukankah mereka akan menuduh para pembunuh itu dengan amarah yang menyala-nyala, yang sama hebatnya dengan air mata yang dicucurkan, serta sama hebatnya dengan kasih mereka? Penderitaan setiap orang adalah penderitaan anak Allah. Dan mereka yang tidak mengulurkan tangan untuk menolong sesama makhluk yang sedang binasa, membangkitkan amarahnya yang benar itu. Inilah kemarahan anak domba kepada mereka yang mengaku bersekutu dengan Kristus, namun bersikap acuh tak acuh terhadap keperluan sesama manusia, akan dinyatakannya pada hari penghukuman yang besar itu. Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Lukas 13 ayat 27. Dalam perintah kepada murid-muridnya, Kristus bukan saja memberikan garis besar pekerjaan mereka, melainkan memberikan kepada mereka pekabaran mereka. Ajarlah mereka, katanya, melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Murid-murid harus mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh Kristus, apa yang telah diucapkannya, bukan saja secara pribadi, melainkan dengan perantaraan segala nabi dan guru perjanjian lama. Termasuk di sini, ajaran manusia tidak diperkenankan masuk, tidak ada tempat untuk tradisi, untuk teori dan kesimpulan manusia, atau untuk pembuatan undang-undang gereja. Tiada undang-undang yang ditentukan oleh penguasa gereja, termasuk dalam perintah ini. Tidak satu pun dari perkara-perkara ini harus diajarkan oleh hamba-hamba Kristus. Taurat dan nabi-nabi dengan catatan tentang perkataan dan perbuatannya sendiri merupakan harta benda yang dipercayakan kepada murid-murid untuk diberikan kepada dunia. Nama Kristus menjadi semboyan mereka, lencana kehormatan mereka, ikatan persatuan mereka, kuasa cara bertindak, serta sumber kemajuan mereka. Tidak suatu pun yang tidak memakai tulisannya di atas akan diakui dalam kerajaannya. Injil harus disampaikan, bukannya sebagai suatu teori yang tidak ada kehidupan dalamnya, melainkan sebagai tenaga hidup untuk mengubahkan,
kehidupan Allah, mengendaki agar para penerima anugerahnya menjadi saksi-saksi bagi kuasanya. Mereka yang tingkah lakunya paling menjijikan bagi diterimanya dengan bebas. Bila mereka bertobat, diberikannya kepada mereka roh ilahinya. Ditempatkannya mereka dalam kedudukan yang penuh tanggung jawab dan diutusnya mereka ke dalam perkemahan orang-orang yang tidak setia untuk memasyurkan kemurahannya yang tidak terhingga. Ia mengendaki agar hamba-hambanya memberikan kesaksian tentang kenyataan bahwa oleh anugerahnya manusia dapat memiliki tabiat yang serupa dengan Kristus dan dapat bergembira dalam jaminan kasihnya yang besar itu. Ia mengendaki agar kita memberikan kesaksian tentang kenyataan bahwa ia tidak dapat merasa puas sampai umat manusia dibaharui dan dikembalikan kepada martabatnya yang semula dalam hak mereka yang suci sebagai anak-anaknya. Dalam Kristus terdapatlah kelemah lembutan gembala, kasih sayang orang tua, dan anugerah yang tiada taranya dari juru selamat yang penuh kasih sayang. Berkat-berkatnya ditawarkannya dalam istilah-istilah yang paling menarik perhatian. Ia tidak merasa puas hanya dengan mengumumkan berkat-berkat ini. Ia menawarkannya dalam cara yang paling menarik, guna membangkitkan kerinduan untuk memilikinya. Demikianlah hendaklah hamba-hambanya harus menawarkan kekayaan kemuliaan dari pemberian yang tidak terpikirkan itu. Kasih Kristus yang ajaib akan mencairkan dan menaklukkan hati. Sedangkan hanya sekedar mengulangi ajaran tidak akan melaksanakan apa-apa. Hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Allah. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkuannya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Yesaya 40 ayat 1 dan 9-11. Ceritakanlah kepada orang banyak tentang Dia yang mencolok mata di antara selaksa orang, dan seorang yang segala sesuatu kepadanya menarik. Perkataan saja tidak dapat mengungkapkannya. Biarlah hal itu dipantulkan dalam tabiat dan ditujukan dalam kehidupan. Setiap murid Kristus harus memantulkan wajahnya. Setiap orang yang sudah ditakdirkan Allah akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat 29. Pada setiap orang kasih Kristus yang panjang sabar, kesucian, kelemah lembutan, kemurahan, dan kebenarannya harus ditujukan kepada dunia. Murid-murid yang mula-mula keluar untuk mengkhotbahkan firman itu, mereka menyatakan Kristus dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan bekerja dengan mereka, meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Markus 16 ayat 20. Murid-murid ini menyediakan diri untuk pekerjaan mereka. Sebelum hari Pentakosta mereka berhimpun dan menjauhkan segala perbedaan paham. Mereka seia sekata. Mereka percaya akan janji Kristus bahwa berkat akan diberikan dan mereka berdoa dengan iman. Mereka tidak memohonkan berkat bagi diri sendiri. Mereka merasakan beratnya beban untuk keselamatan jiwa-jiwa. Injil harus disampaikan sampai ke ujung bumi. Dan mereka menuntut pemberian kuasa yang telah dijanjikan oleh Kristus. Karena itulah Roh Kudus dicurahkan. Dan beribu-ribu orang bertobat dalam sehari. Demikian juga halnya dengan sekarang. Gantinya pendapat manusia. Biarlah firman Allah dikhotbahkan. Biarlah orang-orang Kristen menjauhkan perselisihan paham. Dan menyerahkan diri kepada Allah untuk menyelamatkan yang hilang.
Biarlah dengan iman mereka memohon berkat, dan berkat itu akan datang. Kecurahan roh pada zaman rasul-rasul adalah hujan awal, dan hasilnya sungguh mulia. Tetapi hujan akhir akan lebih melimpah lagi. Yoel 2 ayat 23. Semua orang yang menyerahkan jiwa, tubuh, dan roh kepada Allah akan senantiasa menerima karunia kuasa jasmani dan pikiran. Persediaan surga yang tidak habis-habisnya adalah tanpa batas. Kristus memberi mereka nafas rohnya sendiri, hidup dari kehidupannya sendiri. Roh Kudus mengeluarkan kuasa yang tertinggi untuk bekerja dalam hati dan pikiran. Rahmat Allah memperbesar dan melipat gandakan kesanggupan mereka, dan setiap penyempurnaan sifat ilahi datang membantu mereka dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa. Melalui kerjasama dengan Kristus, mereka sempurna dalam Dia, dan dalam kelemahan manusia mereka disanggupkan untuk melakukan perbuatan yang maha kuasa. Juru selamat ingin menunjukkan rahmat-Nya dan menanamkan tabiatnya pada segenap dunia. Itulah milik yang telah dibelinya, dan ia rindu hendak membebaskan dan menyucikan manusia. Meskipun setan bekerja hendak menghambat maksud ini, namun dengan perantaraan darah yang telah dicurahkan bagi dunia, ada kemenangan yang akan diperoleh yang akan membawa kemuliaan kepada Allah dan Anak Domba. Kristus tidak akan puas sampai kemenangan sempurna. Dan sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Yesaya 53 ayat 11. Segala bangsa di bumi akan mendengar Injil anugerahnya. Bukannya semua orang akan menerima anugerahnya, tetapi anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mazmur 22 ayat 31. Pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi, dan seluruh bumi yang penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan, tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Daniel 7 ayat 27. Yesaya 11 ayat 9. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Ia mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Tuhan telah menunjukkan tangan yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Yesaya 52 ayat 7 sampai 10.